Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Hidul Hafi, NIM 2124 1010 3013 dari kelas Algoritma Pemrograman 2 kelas E. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari pertemuan 10, yaitu membuat program yang dapat menghubungkan titik-titik yang telah dituliskan dalam file test case. Nah, di sini file test case-nya sudah disediakan oleh Bapak dosen. Kemudian di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai codingannya yang telah saya buat. Nah, seperti ini. Eh, Sebelumnya tadi yang file test case yang sudah disediakan tadi ada 5 test case ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya jadikan satu file di sini. Oke, langsung saja ke codingannya. Yang bagian pertama 3 garis ini ya sama seperti yang kemarin-kemarin, yaitu import ya. Yang tkinter itu buat nanti kayak seperti kanvas kosong seperti itu, untuk menampung gambar-gambar di titik yang telah dihubungkan. Kemudian untuk yang ini line 5 saya ke bawah itu yang pertama ada saya bikin variabel penghimpun di sini yang berisi uh, array kosong, baris kosong, yaitu di sini untuk membuka test case 5, membuka file test case ya di sini ya. Jadi seperti materi sebelum-sebelumnya itu kan eh, untuk membuka eh, file yang ada dalam satu folder seperti itu. Nah, untuk membacanya di sini saya menggunakan ini with open test case 5. Ini saya contohkan test case 5 seperti itu dalam file test case 5 itu. Nah, di sini programnya disuruh untuk membaca dalam read lines. Jadi eh, kan ada red line biasa sama red lines. Nah, red lines itu yang bisa membaca yang lebih panjang ya, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk di variabel penghimpun ini kita append seperti itu. Kemudian eh, saya membuat variabel baru lagi, yaitu penghimpun 2 sama seperti yang tadi. Kemudian di sini bedanya saya split ya dari yang pertama tadi. Jadi kan yang pertama tadi bentuknya itu belum apa ya istilahnya, belum rata gitu. Masih ada slice and gitu. Kalau nggak salah saya kemarin. Itu buat bisa dirapikan atau bisa dibaca nanti di split seperti itu. Kemudian di sini ada variabel jumlah titik dan variabel jumlah titik ya. Di sini ini berisi dalam variabel penghimpun 2 ini kita masukkan bentar, kita lihat di sini ya, di test case 5. Nah, test case 5 di sini kan ada 100 di sini ya. Nah, angka 100 ini kan seharusnya nggak masuk dalam nanti di bagian eh, apa namanya itu, kanvas kosongnya itu buat gambarnya itu. Jadi buat agar nanti nggak masuk ke kanvasnya itu, kita masukkan di ini variabel jumlah titik ini. Jadi nanti 100-nya ini masuk ke jumlah titik ini. Nah, ini titik-titik ini eh, untuk membaca bagian ini mulai dari yang setelahnya ini. Nah, ini setelahnya ke bawah sampai selesai seperti itu. Kemudian di sini ini variabel window ini buat tekinternya atau buat kanvasnya seperti itu. Ini kanvasnya eh, lebarnya 1000 dan tingginya 700, ya normal segitu. Lalu buat ini kita membuat XY-XY-nya ya. Di sini kan ada, nah ini seperti ini. Ada XY, XY, XY. Nah, di sini membuatnya di codingan ini ya. Sampai lambda ini, sampai bawah ini. Oke. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk line 28 ini. Di sini kita akan membuat sebuah eh, tanda di situ ya. Kan di sini ada, misal di test case 5 ini ada koordinat ini
728 dan 215. Nah, ini kan dalam kanvasnya nggak ada apa ya, kayak tanda titiknya itu di mana gitu kan. Nah, di sini kita bikin titik-titiknya menggunakan codingan ini. Jadi buat ini X20 ini diameter lingkarannya itu 20. Lalu ini fill-nya ini untuk warna dari apa namanya? Dari titiknya tersebut. Di sini saya menggunakan warna merah seperti itu. Oke, kita lalu di bagian line 37 ini tadi kan di bagian test case itu kan nggak urut itu ya. Jadi koordinat yang kecil kadang di tengah, kadang di belakang, kadang di depan gitu kan. Nah, itu buat mengurutkan titik koordinat yang paling kecil itu kita menggunakan codingan di sini, menggunakan lambda di sini. Jadi nanti dalam test case-nya itu langsung tersortir mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di sini ini untuk bagian knapsack ya. Jadi setelah kita urutkan tadi, nah maka titik-titik tadi akan digambarkan dalam kanvasnya seperti itu. Nah, bagian knapsack-nya ini untuk misal yang pertama ini yang no itu kita misal satu titik gitu ya. Terus yang lanjut ini titik kedua dari yang pertama itu titik yang terkecil itu. Terus kemudian yang kedua itu buat titik yang terkecil setelah yang pertama. Berarti ada yang kecil, kemudian yang kedua itu agak besar, tapi eh, agak besarnya itu yang eh, agak besar yang daripada sebelumnya gitulah intinya. Kemudian setelah itu di bagian create line ini buat menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Jadi di sini akan berulang-ulang terus sampai nanti kok titik koordinatnya selesai seperti itu. Oke. Untuk lebih jelasnya bisa saya run dari awalnya saja ya. Dari bagian test case pertama. Test case pertama saya taruh di sini ada 10. Kemudian saya rubah di sini ada test case 1. Ini saya run di sini. Nah, di sini ada 10 titik dan sudah terhubung semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terhubung sesuai dari titik yang memiliki koordinat yang paling kecil dari yang pertama seperti ini. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Sorry. Yang kedua. Nah, di yang kedua ini berapa titik ya? Saya lupa. Ada 25 titik. Nah, jadi di sini urut ya, jadi berapa berapanya. Kemudian dan seterusnya bisa di running sendiri ya, sesuai dengan keinginannya akan run yang test case yang keberapa. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang mengerti atau bagaimana, bisa tanya-tanya bagian kolom komentar. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.